Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 721 Lin Yun mati. Chen Ziyu menampakkan ekspresi sombong dengan jijik, sampah. Kau bahkan tidak bisa mengambil 3 jurusku. Ketika dia selesai berbicara, dia melewati penghalang dan pergi. Tapi Lin Yun tidak bergerak karena dia tahu bahwa orang tua itu akan menyerangnya dengan lonceng catatan mendalam jika dia berani bergerak. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa arti rasa malu yang sebenarnya. Melihat orang tua itu, matanya bersinar saat dia berteriak, "Kakek tua, apakah kamu berani memberitahuku namamu?" Orang tua itu tertegun sejenak oleh tatapan dingin Lin Yun sebelum dia mencibir, "Kenapa tidak? Lagi pula kau sudah mati. Namaku Chen Wangye." Ketika dia selesai, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Lonceng catatan mendalam menyala dengan rune di permukaannya, yang membuat jiwa Lin Yun merasa seperti terkoyak. Setiap lonceng itu seperti 1000 palu yang menghantamnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, tubuhnya berlumuran darah. Sungguh menyedihkan, senyum Guyang dengan senyum jahat. "Jangan salahkan kami. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki latar belakang. Kau hanya seorang budak pedang, namun kau berani bertindak dengan kesombongan seperti itu di kota Tianling. Banyak orang jenius di awan naga ranking harus bertindak hati-hati di hadapan kita," kata Qin Su dengan dingin. Chen Ziyu mengangkat dagunya dengan bangga dan tersenyum, "Jika Anda bersedia berlutut dan menjadi anjing, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Lagi pula, kamu adalah seorang jenius yang memahami maksud pedang Xiantian. Kamu cocok menjadi budakku. Berlutut. Tidakkah kau dengar apa yang Tuan Muda Chen katakan? Berlutut dan memohon pengampunan." Qin Su dan para jenius lainnya berteriak. "Enyahlah." Lin Yun meraung. Tatapan Chen Ziyu bersinar dingin, terus buat dia berlutut di tanah. "Semua orang mengatakan bahwa seorang pendekar pedang lebih baik mati daripada tunduk, tapi aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Jangan khawatir, ini baru permulaan." Orang tua itu mencibir saat dia mulai membentuk lebih banyak segel, menyebabkan lonceng kuno itu turun sedikit demi sedikit. Saat ini terjadi, suara dering bergema di dalam telinga Lin Yun. Pada akhirnya, Lin Yun tidak bisa menahannya dan memuntahkan seteguk darah sementara suara retakan keluar dari kakinya. Sementara itu, ketujuh orang jenius itu menyaksikan adegan ini dengan mata berbinar. "Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa mati untuk orang-orang yang tidak tahu malu ini. Aku, Lin Yun, tidak bisa mati di sini." Lin Yun meraung dalam hati saat dia melawan penyiksaan itu dan mencoba mencari solusi. Lonceng catatan mendalam. Sebuah ide dengan cepat melintas di kepala Lin Yun. Lonceng catatan mendalam adalah benda yang menjebaknya, jadi dia harus menghancurkannya jika dia ingin melarikan diri. Karena lonceng nada mendalam mengeluarkan gelombang suara, pasti ada ritme yang bisa dimanfaatkan. Pada saat kritis ini, pikiran Lin Yun jernih saat dia menemukan cara untuk menghadapi situasinya. Dia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai pedang untuk melawan. Dengan sebuah pikiran, otot-otot Lin Yun mulai kejang untuk membuat pedang. Dengan setiap denyutan dari jantungnya dan saat tulang-tulangnya patah, dengungan pedang akan berbunyi. Detik berikutnya, niat pedangnya membentuk gelombang suara yang berdesir, menyebabkan lonceng kuno mulai bergetar. Retakan halus mulai muncul di lonceng, tapi tidak ada yang menyadarinya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Tapi jika dia ingin memecahkan lonceng, dia harus beresonansi dengan sutra pedang Ziyuan dan memanggil Phoenix Es Primordial untuk menghancurkan lonceng. Anak nakal ini. Mata Chen Ziyu menjadi lebih dingin melihat Lin Yun masih melawan. "Bunuh saja dia. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup atau mungkin akan ada masalah di masa depan," kata Chu Muyan. Chen Ziyu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Paman Chen, bunuh dia." "Baiklah." Orang tua itu menyeringai saat dia mengendalikan lonceng catatan mendalam untuk tenggelam lebih jauh. Tetapi untuk beberapa alasan, lonceng catatan mendalam mulai bergoyang dan retakan mulai muncul di tanah. Apa yang terjadi? Chen Ziyu dan yang lainnya terkejut dengan ketakutan di wajah mereka. "Kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan? Mati." Orang tua itu akhirnya melepaskan auranya. Lonceng catatan mendalam tiba-tiba terasa seperti gunung yang megah saat jatuh ke Lin Yun. Di jalur fluktuasi ungu, semuanya berubah menjadi debu. Saat niat pedang di dalam tubuh Lin Yun bergema,
Lin Yun mengertakkan gigi dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia berusaha menahan lonceng catatan mendalam dengan niat pedangnya sambil mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Bunga Ziyuan di dantiannya terbuka dan memulai sirkulasi baliknya. Dengan setiap sirkulasi, kelopak bunga itu akan bermanifestasi menjadi pedang perak. Lin Yun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan lonceng catatan mendalam. Hal ini membuat orang tua itu kesal saat dia memaksa lonceng catatan mendalam untuk jatuh lebih cepat lagi, perlawanan yang sia-sia. Jatuh. Saat lonceng catatan mendalam terus jatuh, rune kuno terus terkelupas. Dari jauh, itu tampak seperti meteor yang menyala. Hal ini membuat wajah lelaki tua itu berubah saat dia dengan cepat mendarat di samping Chen Ziyu, meraih yang terakhir dan lari. Bagus. Lonceng nada mendalam akan segera meledak. Lonceng catatan mendalam berubah menjadi merah sepenuhnya dan menyelimuti Lin Yun. Tapi ketika lonceng catatan mendalam mendarat, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat dan menembus lonceng itu. Lin Yun telah membuat lonceng itu berlubang-lubang. Chu Muyan dan yang lainnya juga memiliki rasa takut di wajah mereka. Setelah berebut pergi, mereka mendengar musik suci bergema bersama dengan teriakan burung phoenix. Gelombang kejut yang sangat besar memancarkan aura yang menakutkan saat lonceng nada mendalam mulai bergetar. Setelah Lin Yun membebaskan diri, dia merasakan sakit kepala yang tajam. Dia tahu bahwa lonceng catatan mendalam akan segera berbunyi, tapi dia kehabisan waktu. Dia benar-benar kelelahan dan tidak mungkin dia bisa menghindari ledakan itu. Tapi tepat pada saat ini, sesosok merah menerkam, melebarkan sayapnya untuk menyelimuti dirinya. Tidak. Wajah Lin Yun menjadi pucat saat dia berteriak putus asa. Lonceng catatan mendalam kemudian meledak seperti matahari yang cerah, memancarkan energi tak terbatas yang menerangi langit. Tanah bergetar karena ledakan dan kawah besar seluas 100 mil tertinggal. Di dalam kawah, pakaian Lin Yun compang camping dan wajahnya hitam hangus saat dia terhuyung-huyung untuk bangkit. Tapi dia tidak bisa diganggu dengan keadaannya saat dia melihat sekeliling untuk mencari sesuatu. Tapi yang bisa dia lihat hanyalah anggota tubuh yang dimutilasi. Ini membuat mata Lin Yun menjadi hitam saat dia hampir pingsan. Tapi tepat pada saat ini, dia bisa mendengar detak jantung. Ketika dia melihat ke arah itu, dia bisa melihat kepompong tergeletak di tanah yang penuh dengan vitalitas. Red. Lin Yun berteriak sebelum dia mengambil kepompong merah itu dan pergi. Gelombang kejut dari ledakan itu membuat Qin Su dan yang lainnya terbang. Ketika mereka berjuang untuk kembali berdiri, mereka benar-benar tercengang. Ini hutan yang penuh dengan kehidupan sekarang menjadi sia-sia. Jika mereka tidak menyaksikan pemandangan ini secara langsung, mereka pasti tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Chen Ziyu menjadi gelap saat dia menuju ke pusat ledakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kawah, dengan Qin Su dan yang lainnya tiba di belakangnya. Ketika mereka melihat anggota tubuh yang dimutilasi di tanah, wajah mereka berubah. Itu adalah mayat kuda naga darah itu. Tapi mayat Lin Yun tidak terlihat. Dia pasti meledak tanpa meninggalkan jejak. Tapi sayang sekali kantong interspasial budak pedang itu juga hilang. Bagaimanapun juga, buah iblis dan batu ilahi Xiao ada di sana. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dan mereka sangat marah karena mereka tidak bisa mendapatkan kantong antar ruang milik Lin Yun. Tuan muda, tidak perlu mencari. Bahkan aku tidak bisa menerima ledakan lonceng catatan mendalam secara langsung, kata orang tua itu meskipun wajahnya jelek. Dia merasa sakit hati karena lonceng catatan mendalam yang hancur karena seorang budak pedang. Chen Ziyu juga tampak tak berdaya saat dia berkata, Lin Yun sudah mati. Qin Su, Gu Yang, dan para jenius perbaikan lainnya bereaksi dan bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, mereka semua berbicara, itu benar. Saudara Chen membunuhnya dengan 3 jurus. Anda benar-benar layak menjadi pemimpin jenius kota Tianling. Tapi Chen Ziyu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berbalik untuk melihat Chu Muyan. Chu Muyan tersenyum sebelum dia menjawab, memang, 3 jurus. Kita semua menyaksikannya. Chen Ziyu menganggukkan kepalanya dengan puas, saya tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Anda. Kami menjaga kehormatan para jenius kota Tianling. Kita akhirnya bisa mengunjungi Yang Mulia Ruoyou sekarang. Bab 722 Terobosan. Berita tentang Lin Yun yang terbunuh menyebabkan kehebohan besar di seluruh kota Tianling. Rasanya seperti sebuah meteor telah menabrak danau dan menimbulkan gelombang besar. Semua orang di kota Tianling tahu nama Lin Yun dan reputasinya hampir menyamai ke-7 orang jenius. Kemunculannya di lelang kematian adalah awal dari mimpi buruk semua orang.
Di sana, dia mengalahkan para jenius dari berbagai klan di kota Tianling. Semua orang mengira Lin Yun tidak akan lagi berani menunjukkan dirinya, tetapi berita segera datang bahwa dia membunuh seorang ahli panggung Yin Yang yang lebih hebat. Pada saat itu, semua wajah para jenius kota Tianling bengkak dan semuanya ingin muntah darah. Tapi bukan itu saja karena Lin Yun berani muncul di alam rahasia. Di depan semua orang, dia membunuh Xiang Tianhe, seorang jenius di peringkat dalam, bersama dengan Lu Tong dari Sekte Xiaoyun. Kemudian, di alam rahasia, dia mengalahkan Ouyang Hao dan memaksa Ouyang Hao untuk melarikan diri. Kemudian dalam kompetisi buah iblis, dia berdiri di atas para jenius dan memandang rendah mereka dari puncak. Yang paling penting, dia benar-benar berhasil mendapatkan buah iblis yang paling berharga. Tapi begitu saja, seorang jenius seperti dia terbunuh. Menurut berbagai klan, dia dikalahkan oleh Chen Ziyu hanya dalam 3 jurus. Sayangnya, Lin Yun tidak mau memohon pengampunan, jadi dia dibunuh tanpa ampun. Di bawah pembesar-besaran dari berbagai klan dan murid kota Tianling, reputasi Chen Ziyu semakin meningkat. Mereka semua mengatakan bahwa Lin Yun sombong karena berpikir bahwa dia bisa menyapu bersih para jenius kota Tianling. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh kultivasi tahap Yin Yang dan niat beku Chen Ziyu yang memuncak. Hal ini membuat semua orang di kota Tianling bersorak gembira saat mereka mengejek Lin Yun. Pada suatu malam, seseorang melihat King Ruoyou bersama dengan murid inti Gua Langit Ziyue menerima Chen Ziyu dan Cumuyan. Hal ini membuat rumor Chen Ziyu membunuh Lin Yun dalam 3 jurus semakin dipercaya. Pada saat yang sama, ada berita lain yang beredar bahwa Lin Yun sudah mati, tapi dia tidak dikalahkan oleh Chen Ziyu dalam 3 jurus. Menurut berita ini, klan Chen membawa artefak rahasia mereka dari klan utama bersama dengan seorang ahli alam jiwa surgawi setengah langkah yang memurnikan Lin Yun sampai mati dengan lonceng catatan mendalam. Pada akhirnya, lonceng catatan mendalam meledak dan menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Bagaimanapun, ada banyak orang yang keluar dari alam rahasia pada saat itu, dan banyak dari mereka melihat kebenaran dengan mata mereka. Tetapi segera dibantah oleh para senior klan Chen, mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh Lin Yun sendiri dan omong kosong belaka bahwa mereka membawa lonceng catatan mendalam. Pada akhirnya, mereka menjamin bahwa Lin Yun dibunuh oleh Chen Ziyu dalam 3 jurus. Bagi mereka yang masih berani menyebarkan rumor, mereka dibunuh oleh klan Chen. Para jenius kota Tianling juga tidak mempercayainya, mengklaim bahwa Chen Ziyu sudah memberikan wajah Lin Yun dengan menggunakan 3 jurus. Lambat laun, hanya ada satu versi cerita yang tersisa. Seseorang bahkan membual bahwa Chen Ziyu ingin mengampuni nyawa Lin Yun, tetapi Lin Yun terbunuh karena dia menolak untuk menyerahkan batu ilahi Xiao. Pada akhirnya, semua orang mengolok-olok Lin Yun. Mereka mengklaim bahwa dia ingin menarik perhatian King Ruoyou, tetapi kota Tianling bukanlah tempat di mana budak pedang seperti dia bisa main-main. 3 hari kemudian di sebuah pegunungan besar, seorang pemuda berpakaian biru sedang duduk dengan kaki disilangkan. Matanya tajam dan pupil matanya memancarkan kebencian yang tak terbatas, tapi ada tatapan tenang padanya. Di sebelahnya ada kepompong merah yang tampak seperti telur naga. Ternyata Lin Yun telah duduk di sini selama 3 hari terakhir. Dia memutar ulang adegan dari apa yang terjadi 3 hari yang lalu dalam pikirannya. Wajah tak tahu malu mereka akan muncul di kepala Lin Yun dan tatapannya berubah menjadi sangat dingin sebelum melihat kepompong merah itu. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membalas dendam untukmu, gumam Lin Yun dengan suara dingin. Dia duduk selama 3 hari terakhir untuk menenangkan amarah dan kebencian di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kemarahan dan kebencian tidak akan membantunya. Mengingat temperamennya, sangat menakutkan bahwa dia tidak bisa meredakan amarahnya bahkan setelah menghabiskan 3 hari. Saya harus membuat terobosan terlebih dahulu. Pada saat itu, tidak satu pun dari 7 orang jenius yang bisa melarikan diri, kata Lin Yun dengan wajah yang gelap. Dia tahu bahwa dia harus membuat terobosan terlebih dahulu. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa menghadapi seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah. Saat dia membuat terobosan, kekuatannya akan melonjak. Dengan sutra pedang Ziyuan, dia yakin bahwa dia bisa menekan orang-orang seperti Chen Ziyu setelah mencapai tahap Yin Yang. Pada saat itu, dia akan dapat membangkitkan bakat bawaan dari jiwa bela dirinya, naga Aurora dan Qiongqi. Dia telah mencapai hambatan dengan pedang tuan, menjentikkan jari ilahi, 9 transformasi naga biru, kitab suci angin besar, dan seni pedang debu. Jadi, dia harus mencapai tahap Yin Yang untuk membuat terobosan. Dengan lembut mengetuk kantung interspasialnya, Lin Yun mengambil kedua mutiara astral surgawi.
Mutiara itu memancarkan aura spiritual yang deras dan diselimuti energi yang menakutkan. Sutra Pedang Ziyuan. Dengan sebuah pikiran, bunga Ziyuan mulai mekar di bawah Lin Yun. Saat dia mengedarkan Sutra Pedang Ziyuan, energi astral yang tak terbatas mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan tanda naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat. Dia berada di puncak tahap yang dan ini lebih dari cukup baginya untuk membuat terobosan jika dia adalah orang lain. Tapi dia tidak bisa karena fondasinya terlalu kokoh. Lagi pula, dia bisa melawan mereka yang berada di tahap yin yang sementara dia hanya berada di tahap yang. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa energi asalnya yang dihasilkan oleh Sutra Pedang Ziyuan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain, bahkan yang disebut 7 orang jenius. Energi asalnya terlalu menakutkan, itulah sebabnya sangat sulit baginya untuk membuat terobosan. Jika dia gagal, konsekuensinya akan mengerikan. Jadi, dia tidak bisa sembrono. Tapi dengan 2 mutiara astral surgawi dan 2 buah iblis, dia akhirnya bisa mencobanya. Dengan kemarahan yang membara di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Saat energi astral yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, Lin Yun bisa merasakan tubuhnya memanas. Tanah langsung berubah menjadi merah karena panasnya. Di bawah panasnya, uap bahkan mulai naik dari danau tidak jauh dari situ. Dia menyerap terlalu banyak energi astral, jauh melebihi rekan-rekannya. Tubuhnya seperti tungku karena panasnya bisa membuat seluruh danau menguap. Merasakan hawa panas di tubuhnya, Lin Yun tidak panik karena dia sudah menduga hal ini. Akan aneh jika tidak ada fenomena setelah memurnikan 2 mutiara astral surgawi. Saat panas yang dia keluarkan terus meningkat, rune naga yang menggeliat memancarkan cahaya terang. Jurus pertempuran naga biru. Lin Yun tidak akan berani seberani itu untuk memurnikan 2 mutiara astral surgawi jika dia tidak memiliki 9 transformasi naga biru. Mutiara astral surgawi adalah harta karun yang bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi harus memurnikannya dengan hati-hati. Tapi itu digunakan oleh Lin Yun untuk membuat terobosan ke tahap yin yang. Jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya hambatannya. Seiring dengan berlalunya waktu, energi murni mulai mengalir ke dalam tubuh Lin Yun sebelum berpisah menjadi energi asal dari 2 atribut yang berbeda di dalam istana ungu miliknya. Kemudian, sinar pedang yang cemerlang bergema keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Di bawah energi astral, energi asal yin dan yang dikaitkan dengannya mulai bergabung bersama. Tapi menilai dari kecepatan ini, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Yun. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Dia ingin menggunakan buah iblis untuk membuat terobosan ke tahap yin yang. Bab 723 Mata Naga Aurora, Kekuatan Qiyongqi. Lin Yun memiliki 3 buah iblis, 1 dengan 9 aura, 1 dengan 8 aura, dan 1 dengan 6 aura. Yang dengan 9 aura adalah yang paling berharga dan Lin Yun ingin memberikannya pada Lil Red. Hidupnya diselamatkan oleh Lil Red, yang menerkam untuk menyelamatkannya saat lonceng catatan mendalam akan meledak. Inilah mengapa dia harus memberikan buah iblis yang paling berharga kepada Lil Red saat dia bangun. Tapi itu sudah lebih dari cukup baginya untuk membuat terobosan dengan 2 buah iblis. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru. Saat energi asal dari 2 atribut yang berbeda terus menjadi lebih halus di istana violetnya, mereka secara bertahap menyatu bersama dengan cara yang berputar. Setelah ini selesai, Lin Yun akan berada dalam tahap yin yang. Tetapi karena fondasinya yang kuat, kecepatan fusi sangat lambat. Samar-samar, dia bisa melihat asal peleburan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Untungnya, ada bunga Ziyuan pada energi asal peleburan. Setiap kali energi yang menakutkan itu akan meledak, dengungan pedang akan datang dari bunga Ziyuan untuk menekan fluktuasi, memastikan bahwa itu terus menyatu. Dalam kegelapan di balik energi asal yang menyatu adalah 2 jiwa bela dirinya, Qiyongqi dan Naga Aurora. Mereka berdua diselimuti oleh 9 lingkaran cahaya yang dalam setelah Lin Yun menyerap 2 mutiara astral surgawi. Bagaimanapun juga, orang jenius umumnya akan meningkatkan jiwa bela diri mereka ke tingkat ke-8 yang mendalam sebelum membuat terobosan ke tahap yin yang. Tapi Lin Yun tidak puas dengan itu. Dia menunggu kedua jiwa bela dirinya mencapai tingkat bumi sebelum membuat terobosan ke tingkat yin yang. Dia bisa merasakan bahwa itu tidak akan lama. Bagaimanapun, mutiara astral surgawi adalah milik 2 alam jiwa surgawi. Salah satunya bahkan merupakan empirean kuno yang jarang ditemukan di domain selatan kuno. Jadi dia memiliki lebih dari cukup untuk mendorong jiwa bela dirinya ke tingkat bumi.
Sementara dia dalam pemikiran mendalam, 9 lingkaran cahaya menarik kembali ke dalam jiwa bela dirinya, menyelimuti mereka seperti kepompong. Ini adalah tanda bahwa jiwa-jiwa bela dirinya akan membuat terobosan. Detik berikutnya, lingkaran cahaya yang dalam menghilang saat dua raungan ganas bergema dan melepaskan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, naga Aurora dan Kyongki tumbuh menjadi 21 meter saat mereka berdua memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah kekuatan jiwa bela diri tingkat bumi. Lin Yun terkejut. Secara umum, jiwa bela diri dibagi menjadi 3 kategori, jiwa bela diri binatang, jiwa bela diri senjata, dan jiwa bela diri elemen. Selain itu, ada jenis jiwa bela diri langka yang menciptakan fenomena seperti cahaya bulan atau matahari yang bersinar. Jiwa bela diri yang bermutasi itu umumnya mewakili kejeniusan yang mengerikan. Kemudian lagi, jiwa bela diri yang bermutasi sangat langka dan kebanyakan jiwa bela diri berada dalam 3 kategori atau setitik debu, yang mewakili jiwa bela diri yang tidak berguna. Mereka yang memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna umumnya memiliki bakat yang buruk, dan mereka tidak akan melangkah jauh di jalur bela diri. Jiwa bela diri juga dapat membawa berbagai kemampuan bagi para kultivator. Misalnya, jiwa bela diri binatang memungkinkan para kultivator untuk menjadi binatang, jiwa bela diri senjata memungkinkan para kultivator untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang senjata yang sama dengan jiwa bela diri mereka, dan jiwa bela diri elemen memungkinkan para kultivator untuk membangkitkan atau memperkuat niat bela diri mereka. Tapi jiwa bela diri Lin Yun sangat tidak biasa karena mereka bukanlah binatang purba yang sebenarnya, tapi jiwa. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun menantikan untuk melihat kemampuan apa yang akan dibangkitkan oleh kedua jiwa bela diri itu setelah mencapai tahap Yin Yang. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah jiwa kuno, jadi kemampuan mereka pasti tidak akan sederhana. Saatnya menyelesaikan ini. Wajah Lin Yun menjadi muram saat dia mengambil 2 buah iblis dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ketika buah iblis memasuki perutnya, api merah mulai berkobar di permukaan tubuhnya, langsung membakar pakaiannya. Kulitnya menjadi merah dan otot-ototnya terlihat seperti akan meleleh. Raja naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat, mengeluarkan raungan ganas saat aura naga biru menekan api merah. Ini berbahaya karena dia hampir berubah menjadi abu. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut. Lagi pula, tidak ada yang cukup berani untuk memakan 2 buah iblis. Tapi Lin Yun berhasil mengatasinya dengan fisik pertempuran naga biru. Setelah dia mengatasinya, manfaat mulai datang saat kecepatan peleburan energi asalnya mulai bersirkulasi seperti roda yang berputar. Roda itu berputar dengan kecepatan tinggi dan memancarkan aura yang menakutkan. Rasanya seolah-olah roda itu akan meledak. Jika benar-benar meledak, Lin Yun tidak akan bisa membayangkan akibatnya. Bagaimanapun juga dia pasti akan tercabik-cabik, bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Sial, buah iblis terlalu ganas. Lin Yun mulai panik karena energi yang berasal dari buah iblis telah melampaui imajinasinya. Perpaduan energi asalnya hampir lepas kendali dan bahkan bunga Ziyuan pun tidak bisa menekannya. Rasanya seolah-olah istana ungu miliknya akan runtuh. Tepat ketika roda itu akan runtuh, api merah mulai melemah dan kulitnya yang memerah kembali normal. Ini menandakan bahwa 2 buah iblis telah sepenuhnya diserap oleh fisiknya. Melihat saat yang paling berbahaya telah berlalu, Lin Yun merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah bertahan melalui momen terberat dari buah iblis. Jika tidak, dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Dia merasa bahwa Lil Red menjaganya. Lagi pula, dia tidak ragu kalau dia akan mati jika dia memurnikan 9 aura buah iblis. Setelah energi asal selesai menyatu, Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan mengeluarkan raungan ganas. Bersamaan dengan itu, naga Aurora di dalam tubuhnya juga membuka matanya. Mata naga Aurora. Ketika naga Aurora membuka matanya, desahan tua bergema di benak Lin Yun. Dalam sepersekian detik, rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin dengan api berkobar di kedalaman pupil matanya. Saat api berkobar, kegelapan memenuhi langit dan hanya sepasang mata yang bisa dilihat. Dunia tampak jelas menjadi gelap, tetapi segalanya menjadi sangat jelas di matanya. Di masa lalu, rasanya seperti ada selubung yang menutupi dunia. Tapi sekarang, Lin Yun menyadari bahwa dia bisa melihat semuanya dengan jelas meskipun dalam kegelapan. Dia bahkan bisa melihat antena semut dari jarak 100 meter. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika dia bertarung dengan seseorang sekarang, dia bisa langsung melihat kelemahan dalam serangan mereka. Kemudian, api di matanya berangsur-angsur mereda dan dia bisa merasakan matanya sakit.
Semua yang ada di hadapannya telah kembali normal, yang membuat Lin Yun merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan Qiyongqi. Saat api mereda, raungan ganas lainnya bergema dari dalam tubuhnya. Kali ini, bahkan energi naga biru di dalam tubuhnya bergetar ketakutan. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir keluar dari setiap selnya. Melontarkan sebuah pukulan, ruang di depannya berubah menjadi pusaran hitam. Tapi pusaran itu hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum menghilang. Tepat ketika Lin Yun merasa ragu, sebuah gunung yang berjarak beberapa ribu meter hancur. Ini. Bibir Lin Yun bergerak-gerak karena kekuatannya terlalu ganas. Bahkan seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah akan terluka parah oleh pukulan ini. Tapi di detik berikutnya, kelemahan melanda dirinya saat dia jatuh berlutut dengan perasaan tak berdaya. Akibat dari penggunaan kekuatan Qiyongqi jauh lebih buruk daripada mata naga Aurora. Berbaring di tanah sambil terengah-engah, Lin Yun tersenyum saat dia melihat ke langit. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam pada para bajingan dari kota Tianling itu. Bab 724 Hubungan Hati, Pedang Spiritual. Lin Yun sangat terkejut bahwa kedua kemampuan ini melampaui imajinasinya. Setelah mencapai tahap Yin Yang, dia bisa merasakan bahwa energi asalnya telah berubah sepenuhnya. 4 jam kemudian, Lin Yun akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan berdiri. Tatapannya dalam, tapi matanya masih terbakar amarah saat dia melihat ke arah kota Tianling. Ini tidak cukup. Ekspresi Lin Yun menjadi menyeramkan dengan aura pembunuh yang melonjak di pupil matanya. Jika dia akan bergerak, dia ingin memastikan bahwa dia bisa membunuh ketujuh orang jenius itu. Sekarang dia telah mencapai tahap Yin Yang yang lebih rendah, sudah waktunya baginya untuk melatih pedang tuan dan jentikan jari ilahi. Pedang tuan memiliki 9 bentuk dan setiap kali dia berhasil mempelajari satu bentuk, kekuatan bertarungnya akan meningkat. Tapi teknik pedang ini terlalu sombong dan kultivasinya harus mengimbangi jika dia ingin mempraktikkannya. Di masa lalu, dia hanya berhasil mempelajari 3 jurus pertama, tapi sekarang berbeda karena dia telah mencapai tahap Yin Yang. Adapun jentikan jari ilahi, itu adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh pedang suci Ziyuan dan dibagi menjadi 5 tahap. Dia sekarang berada di tahap kedua, momen anggun, pukulan mutlak. Dengan kultivasinya saat ini, dia dengan percaya diri bisa mencapai koneksi hati, pedang spiritual. Oke, saya akan melatih pedang tuan terlebih dahulu dan kemudian menjentikkan jari ilahi. Lin Yun mengambil keputusan dengan cepat dan tidak membuang waktu. Pedang tuan dipisahkan menjadi tebasan petir, tebasan matahari, Big Bang, Breaking Dawn, penindasan darah, tebasan taya, sinar tak terbatas, Myriad Ages, dan Overload. Setiap jurus adalah serangan yang kuat dan Lin Yun dapat membalikkan keadaan dengan jurus-jurus itu. Di masa lalu, dia hanya mempelajari 3 jurus. Namun, pemahamannya tentang pedang tuan lebih kuat sekarang. Big Bang sudah cukup menakutkan, jadi tidak diragukan lagi bahwa Breaking Dawn akan menjadi lebih kuat. Sekali lagi, ini hanya jika dia bisa memahami maksud sebenarnya di baliknya. Dalam sekejap, Lin Yun mendarat di tengah danau dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Fajar menyingsing. Tidak sulit untuk memahami Breaking Dawn. Sesuai namanya, dia harus menghalau kegelapan dunia dengan cahaya pedang. Beberapa saat kemudian, Lin Yun menghunus pedangnya dan mulai berlatih di danau. Dia sedang mencari maksud dari Breaking Dawn. Lin Yun terus berlatih lagi dan lagi. Sesekali, cahaya cemerlang akan datang dari danau. Setelah berlatih lebih dari 1000 kali, auranya yang mendominasi membuat danau itu mulai mendidih. Itu tidak benar. Ini terlalu banyak kekuatan. Pedangku seharusnya mewakili matahari terbit. Ini juga tidak benar. Aku harus mengusir semua kegelapan di dunia ini. Kegelapan terlalu korosif. Jurus ini tidak sama dengan tebasan petir, jadi aku tidak perlu menggunakan niat pedang untuk mewujudkan kegelapan. Bagi para kultivator, melatih teknik pedang adalah hal yang membosankan untuk dilakukan, terutama untuk teknik pedang yang mendalam. Tapi Lin Yun benar-benar tenggelam di dalamnya. Pemahamannya sangat mengejutkan dan dia bisa menanamkan teknik bela diri apapun dalam pikirannya. Orang lain mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan, tapi dia bisa mempelajarinya dengan cepat dan dengan mudah membawanya pada penguasaan yang lebih besar atau bahkan penguasaan yang sempurna. Jika Lin Yun hanya mengincar penguasaan yang lebih besar, tidak akan sulit bagi Lin Yun meskipun itu adalah pedang tuan. Tapi dia ingin memahami maksudnya sehingga dia bisa membawanya ke penguasaan penuh atau bahkan tahap perwujudan. 3 hari kemudian, Lin Yun mengayunkan pedangnya,
melepaskan cahaya yang menyilaukan dari pedangnya yang mendarat di permukaan danau. Danau itu langsung meledak, membentuk kawah besar sementara niat pedangnya bertahan. Namun ketika kawah itu menutup dan membentuk pusaran, sebuah tornado air melesat ke langit. Terlalu lembut. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pedang ini memang sedikit terlalu lembut. Itu hanya sekitar 80% lebih kuat dari Big Bang. Jika itu adalah teknik pedang biasa, akan sangat bagus untuk memiliki 50%. Tapi untuk pedang tuan, itu adalah kegagalan jika tidak 100%. Breaking Dawn, bagaimana aku bisa menerobos kegelapan dengan ini? Cahaya akan dikonsumsi oleh kegelapan sebagai gantinya. Lin Yun menggelengkan kepalanya saat tornado air perlahan-lahan menghilang dan memenuhi kawah. Tepat seperti yang dia katakan saat sinar pedangnya benar-benar dikonsumsi oleh kegelapan. Jika dia ingin menerobos kegelapan, dia harus melakukan yang terbaik bahkan ketika menghadapi kematian. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa melawan orang lain? Menghunus pedangnya sekali lagi, Lin Yun menuangkan amarah dan kegilaannya ke dalamnya. Saat aura pedangnya mencapai batas, api mulai berkobar di permukaan tubuhnya, mengubahnya menjadi bola api yang sangat besar. Dia memancarkan cahaya dan panas, yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Ketika sinar pedangnya turun, api yang tak terbatas meledak dengan cahaya yang membuat semua yang ada di dunia bergetar ketakutan. Saat air mulai menguap, uapnya membuat seluruh area terlihat seperti negeri dongeng. Ketika uap menghilang, Lin Yun menyarungkan pedangnya dengan senyum puas di wajahnya. Tidak ada riak di permukaan air, sehingga banyak orang yang meragukan adanya serangan. Hanya mereka yang jeli yang akan menyadari bahwa air danau tenggelam 3 inci. Jika aku memperkuat serangan ini dengan aura pedang naga biru, itu akan menjadi lebih menakutkan. Saatnya untuk melatih jentikan jari ilahi. Lin Yun membuat rencana sambil memejamkan mata dan duduk. Sejak Lin Yun mencapai tahap yin yang, kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Setelah mencapai tingkat yin yang lebih rendah, tidak hanya jiwa bela dirinya yang terbangun, tapi penglihatannya juga berubah. Semua tekniknya yang dibatasi oleh kultivasinya membuat terobosan, terutama pedang tuan dan menjentikkan jari ilahi. Beberapa hari kemudian, permukaan danau masih sama. Hanya mereka yang memiliki pikiran yang teliti yang bisa menemukan alasannya. Lin Yun duduk dan 10 jarinya telah berubah menjadi batu giok seperti zamrud, dengan lembut mengetuk permukaan danau. Saat dia melakukan ini, dengungan pedang keluar dari tubuhnya. Suara dengungan pedang itu berbeda dengan musik suci. Jari-jarinya perlahan-lahan melambat hingga membeku dan dengungannya menjadi lebih berat. Setiap kali jarinya menyentuh danau, sebuah geyser air akan naik ke langit seperti bilah-bilah tajam. Koneksi hati, pedang spiritual. Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Sinar pedang perak langsung melesat keluar. Pada saat itu, rambut dan pakaian Lin Yun berkibar tertiup angin. Lin Yun juga membumbung tinggi ke langit saat permukaan danau meledak. Seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat sedang merobek danau itu. Potongannya bersih saat air danau jatuh seperti air terjun. Ini adalah kekuatan jentikan jari ilahi pada tahap ketiga. Kemudian, telapak tangan Lin Yun mendarat di tepi tebing tempat kepompong merah itu berada. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan detak jantungnya semakin keras dengan vitalitas yang lebih penuh. Dia tidak tahu apakah Lil Red sudah mati, tapi setidaknya ini berarti jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tahu bahwa kepompong merah itu akan pecah cepat atau lambat, tapi Lin Yun tidak tahu akan berubah menjadi apa Lil Red. Menyimpan kepompong merah, Lin Yun melambaikan lengan bajunya dan melihat ke sebuah kota di kejauhan. Dia sedang melihat kota Tianling, salah satu dari 7 kota utama di Leizhou. Sudah 10 hari sejak ledakan itu, tapi rasanya seperti seumur hidup bagi Lin Yun. Hari itu sangat mengerikan dan dari pengalaman itu, dia telah memahami apa itu tidak tahu malu. Jenius. Lin Yun mencibir saat dia melihat kota itu. Senyumnya begitu dingin, bahkan danau pun mulai berubah menjadi es. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk melakukan perjalanan ke kota Tianling. Sosok Lin Yun berkelebat dan menghilang ke dalam malam. Bab 725 minum bersamaku, bunuh bersamaku. 2 hari kemudian di kediaman air jatuh, Lin Yun sedang duduk di dalam paviliun dan berganti pakaian dengan pakaian putih sambil minum sendiri. Dia telah tiba setengah hari yang lalu dan saat ini sedang menunggu seseorang yang terlambat. Tapi dia tidak terburu-buru dan juga tidak khawatir identitasnya akan terungkap. 1 jam kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat dan duduk di depan Lin Yun. Tamu itu adalah Luo Yu, agen yang bertanggung jawab atas kediaman akuatik jatuh.
Lin Yun berada di sini untuk membunuh para jenius, jadi dia secara alami membutuhkan keberadaan mereka. Dari pengalaman sebelumnya, Lin Yun tahu bahwa Luo Yu adalah sumber informasi yang baik. Lagi pula, sebagai tokoh utama di kota Tianling, tidak ada yang tidak dia ketahui. Luo Yu memeriksa Lin Yun sebentar sebelum dia tersenyum, maaf tentang itu. Ada tamu di kediaman akuatik jatuh yang membutuhkan tuanku untuk mengurusnya secara pribadi. Inilah mengapa saya terlambat. Kata-kata itu mengejutkan Lin Yun. Pemilik kediaman akuatik jatuh yang bahkan tidak menempatkan gua langit Ziyue di matanya benar-benar pergi untuk menerima tamu secara pribadi. Hal ini membuat Lin Yun semakin penasaran dengan tamu tersebut. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia saat dia bertanya, apakah Anda terkejut melihat saya? Luo Yu menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan tersenyum, aneh jika aku tidak terkejut. Ada rumor di kota Tianling bahwa Anda sudah mati dan saya bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Dari informasi yang saya kumpulkan, semua tanda menunjukkan bahwa Anda sudah mati. Jadi bagaimana mungkin aku tidak terkejut melihat seseorang yang seharusnya sudah mati? Oh, rumor apa itu? Lin Yun tersenyum. Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Luo Yu. Silakan saja, jawab Lin Yun. Berita itu datang dari 7 orang jenius. Mereka mengatakan bahwa kamu sombong dan ingin menyapu bersih mereka. Pada akhirnya, Chen Ziyu mengalahkanmu hanya dalam 3 jurus. Luo Yu kemudian melemparkan tatapan menyelidik ke Lin Yun, di mana dia bisa merasakan aura membunuh yang dingin di mata Lin Yun. Dia kemudian tersenyum, ada juga rumor lain, tapi itu disegel oleh klan Chen. Yang satu mengatakan bahwa kau dibunuh oleh seorang ahli alam jiwa semu dengan lonceng catatan mendalam. Aku penasaran cerita mana yang benar. Itu tidak penting. Yang penting adalah kenyataan bahwa aku masih di sini, kata Lin Yun. Menoleh ke arah telaga spiritual, dia bertanya, aku ingin tahu keberadaan ketujuh orang itu. Aura membunuh yang dikeluarkan Lin Yun saat dia mengucapkan kata-kata itu membuat Luo Yu terkejut. Dia tidak tahu apa yang dialami Lin Yun hingga memiliki aura pembunuh yang begitu menakutkan. Kamu ingin mengejar mereka. Tidak akan mudah bagimu untuk bertahan hidup, jadi kamu tidak boleh gegabah, kata Luo Yu. Aku tahu, tapi kamu tidak bisa membujukku, jawab Lin Yun. Dia tidak memberi Luo Yu kesempatan untuk terus membujuknya. Baiklah kalau begitu. Luo Yu menghela nafas. Mereka bertujuh seharusnya tersebar di seluruh kota. Namun, mereka harus berkumpul di Gunung Air Jatuh besok. Oh, Lin Yun terkejut mendengarnya. 3 teratas dari 9 pasukan penguasa, Gua Langit Ziyue, Kediaman Salju Utara, dan Paviliun Tianyao, akan berkumpul di Gunung Air Jatuh besok. Mereka akan menjadi tuan rumah pencarian terakhir untuk para jenius yang akan dipandu oleh ahli alam jiwa surgawi jiwa ketujuh, jelas Luo Yu. Oh, aku ingat sekarang. Lin Yun hampir lupa tentang itu. Itu tersebar luas di seluruh kota Tianling sebelum alam rahasia dibuka. Ada desas-desus bahwa ketujuh orang jenius itu semua kembali untuk masalah ini. Domain selatan kuno diduduki oleh 9 pasukan yang dikenal sebagai pasukan penguasa. Yang terkuat pasti adalah Gua Langit Ziyue. Tapi kediaman Salju Utara dan Paviliun Tianyao tidak benar-benar lebih lemah. Paling tidak, mereka jauh lebih kuat dari 6 kekuatan yang tersisa. Jadi bisa dibayangkan betapa menariknya diterima oleh 3 kekuatan yang saat ini berkumpul bersama. Perjamuan drakonik hampir 4 bulan lagi, jadi para calon murid sangat ingin menerima bimbingan dari seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa ketujuh. Bagaimanapun juga, ini bukanlah jenis eksistensi yang biasanya memberikan bimbingan. Gunung air yang jatuh. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat gunung air jatuh yang diselimuti kabut. Itu benar. Jadi tamunya berasal dari 3 kekuatan. Lin Yun tiba-tiba teringat bahwa pemiliknya sedang menerima tamu secara pribadi. Mungkin. Luo Yu memberikan senyuman misterius. Masalah ini melibatkan penguasa gunung, jadi Luo Yu pasti tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Aku akan pergi sekarang, kata Luo Yu. Apakah kamu sedang terburu-buru? Tanya Lin Yun. Luo Yu tidak berbalik dan tersenyum, kita akan minum lagi jika kamu bisa bertahan hidup besok. Jika kamu mati, maka aku akan menebusnya dengan 3 cangkir di makammu. Apakah itu berarti dia akan membantu saya mengumpulkan mayat saya? Lin Yun melirik Luo Yu dan berkata, terima kasih. Lin Yun melepas kotak pedang dan meletakkannya di hadapannya seperti makam. Dia tersenyum, apakah Anda bersedia minum dengan saya? Setelah itu, Lin Yun mulai minum. Dia tidak memiliki kebiasaan minum anggur sebelum membunuh seseorang, dia juga tidak perlu minum anggur untuk memberanikan diri.
Dia hanya ingin minum anggur dengan seseorang. Jika tidak ada orang di sekitar, maka pedang pemakaman bunganya yang akan melakukannya. Ketika malam tiba, Lin Yun menghabiskan araknya dan duduk bermeditasi. Keesokan harinya ketika sekilas fajar menyibak awan, Lin Yun membuka matanya. Dia mengangkat cawan itu ke langit. Mengikuti aksinya, pedang pemakaman bunga melompat keluar dari kotak pedang saat kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih pedang pemakaman bunga. Menghunus pedangnya, kelopak-kelopak bunga itu terbang melintasi langit saat pedangnya bersinar dengan cahaya dingin. Kamu adalah pedang yang hebat. Kemudian, Lin Yun bertanya, apakah kamu bersedia membunuh denganku? Tepat setelah kata-kata ini, pedang itu memancar dengan terang. Lin Yun kemudian menuju ke arah gunung air jatuh, ayo kita pergi. Ada tempat terbuka besar di pinggang gunung. Hari ini, 3 pasukan tuan berkumpul dan telah menyiapkan 3 panggung besar. Setiap panggung berbeda. Di panggung Paviliun Tianyao, ada patung batu setinggi 9 meter. Patung batu itu adalah perpaduan antara manusia dan iblis. Patung itu terlihat sangat menyeramkan. Itu jelas sebuah benda, tapi diselimuti aura yang menakutkan. Ada pedang di atas panggung kediaman salju utara, masing-masing berkedip-kedip tajam. Setiap kali angin bertiup, pedang-pedang itu akan mengeluarkan suara mendengung. Panggung Gua Langit Ziyue bahkan lebih aneh lagi. Panggungnya tidak memiliki pengaturan apapun dan satu-satunya hal yang berbeda adalah bulan ungu yang menggantung di langit. Ada banyak kultivator yang berkumpul di sekitar ketiga panggung ini. Paviliun Tianyao, kediaman salju utara, dan Gua Langit Ziyue mengirim ahli mereka untuk mengawasi prosesnya. Bagaimanapun juga, peringkat awan naga adalah kompetisi untuk kekayaan naga, yang melibatkan kekayaan seluruh domain selatan kuno. 9 pasukan penguasa secara alami berharap lebih banyak murid mereka akan menduduki perjamuan drakonik untuk memastikan kekuasaan mereka atas domain selatan kuno. Itu wajar bagi pasukan ini untuk mengirim para ahli mereka. Adapun perwakilan Gua Langit Ziyue, secara alami adalah King Ruoyou. Dia mengenakan gaun ungu, terlihat anggun dan elegan. Dari jauh, mudah bagi siapapun untuk ditaklukkan oleh kecantikannya. Saya yakin semua orang tahu bahwa setiap pasukan kita telah menyiapkan panggung untuk merekrut murid. Hari ini akan menjadi hari terakhir untuk kota Tianling. Peraturannya sama seperti biasanya, siapapun bisa berpartisipasi tanpa memandang latar belakang atau bakat. Ada 3 tahap yang bisa kalian pilih dan pasukan yang sesuai akan memberikan penilaian mereka, kata Luo Yu sambil melanjutkan. Siapapun yang menarik perhatian ketiga pasukan dapat menerima bimbingan pribadi dari sesepuh alam jiwa surgawi. Kemudian lagi, prasyaratnya adalah Anda harus naik ke atas panggung. Ketika Luo Yu menyelesaikan pengumumannya, kerumunan menjadi bersemangat karena jarang sekali ketiga kekuatan itu merekrut murid. Jika perjamuan drakonik tidak hampir 4 bulan lagi, mereka tidak akan muncul pada saat yang sama untuk mengambil para murid ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak punya pilihan, mereka tidak perlu memberi manfaat bagi orang lain. Adapun mengapa 6 kekuatan lain tidak datang, alasannya sederhana. Itu karena Gua Langit Ziyue tidak ingin mereka datang. Mereka sudah memberi Paviliun Tianyao dan kediaman salju utara beberapa wajah dengan membiarkan mereka bergabung. Lagi pula, 2 pasukan lain tidak kalah jika dibandingkan dengan Gua Langit Ziyue. Selama kita berada di atas panggung, sepertinya mudah. Biarlah aku mencobanya. Seorang pemuda berdiri dari kerumunan. Dia berada di tahap yin yang lebih besar dan memancarkan aura yang kuat. Hanya dengan melihat sekilas, semua orang dapat memperkirakan kekuatan pemuda ini secara kasar. Dalam sepersekian detik, semua mata tertuju padanya. Mereka semua penasaran panggung mana yang akan dia pilih. Di bawah tatapan mereka, pemuda itu melayang ke langit dan pergi menuju panggung Paviliun Tianyao. Ketika dia mendekat, patung batu itu menjadi hidup dan mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Gelombang kejut dari raungan itu membuat banyak orang memuntahkan darah. Hal ini membuat wajah sang pemuda berubah, dan ia mulai merenungkan, apakah ia harus mundur atau tidak. Tetapi patung batu itu tidak ragu-ragu saat ia menerjang dan melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Sedetik kemudian, pemuda itu berubah menjadi awan darah, sekarat tanpa meninggalkan jasadnya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, yang membuat banyak orang ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Dalam sekejap mata, pemuda itu telah meninggal dunia. Kerumunan orang terbangun dari pingsannya dan memahami bahwa ini bukanlah permainan. Benar-benar sampah. Apa kau benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa berdiri di atas panggung Paviliun Tianyao? Biarkan aku yang melakukannya. Sebuah suara menghina terdengar.
Ketika semua orang menoleh ke sumber suara itu, mereka mulai berseru. Itu Qin Su. Orang yang berbicara adalah Qin Su dari 7 orang jenius.